Hai pemirsa dan juga Sobat Gokes dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Senang sekali saya Farah Devanti kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita di Gokes Broadcast Your Story. Nah, seperti biasa di program ini kita bakal membahas mengenai topik-topik ataupun isu-isu terhangat yang ada di seputaran Provinsi Kepulauan Riau. Nah, tentunya sempena memperingati Hari TBC Sedunia yang jatuh pada tanggal 24 Maret 2024. Nah, kita akan membahas nih mengenai penyakit TBC ini. Dan seperti yang kita tahu, TBC ataupun tuberkulosis ini merupakan penyakit menular yang memerlukan penanganan serius pemirsa. Dan juga berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, lebih dari 724.000 kasus TBC baru ditemukan pada tahun 2022. Dan jumlah kasus tersebut semakin terus meningkat di angka 809.000 kasus untuk di tahun 2023. Nah, deteksi TBC ini mirip dengan deteksi COVID-19 pemirsa, yakni jika tidak dites ataupun dideteksi serta tidak dilaporkan, maka kita tidak akan mengetahui bahwa kita terjangkit penyakit tersebut. Dan juga angka yang terlihat juga semakin rendah sehingga terjadilah underreporting yang mengakibatkan pengidap TBC ini bebas berkeliaran di tempat umum dan berpotensi untuk menularkan penyakit lantaran tidak segera diobati. Nah, untuk itu kita akan membahasnya lebih lanjut mengenai cara pencegahan dan juga penanganan dari penyakit TBC ini. Nah, untuk itu kita sudah mengundang dua narasumber yang hadir pada hari ini. Yang pertama ada dari Dr. Rajadina Iswanti selaku Kepala Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, selain itu kita juga turut mengundang dari Dr. Versia Iranita Liza SPP FISR selaku dokter spesialis paru di RSUD Raja Ampat Taim. Apa saja sih dok tanda-tanda ataupun gejala yang dialami oleh seseorang penderita TBC ini dok? Kalau yang kita lihat di textbook zaman ya sampai sekarang ya memang paling banyak batuk produktif ya. Batuk bisa berdahak, bisa kering yang produktif yang kita tandain lebih dari 2 minggu. Kalau misalnya untuk masyarakat awam ya kesini baik lagi kesini ada juga yang batuknya mungkin tidak produktif tapi keluhan lainnya yang kelihatannya. Jadi misalnya turun berat badan, turun terus drastis berat badannya, kemudian ada keringat malam, ada demam itu nggak tinggi ya, demam yang orang bilang sumeng-sumeng gitu. Nah, terus kemudian nyeri dada, sesak napas. Jadi tapi nggak semua tuh keluar semua ya. Jadi kadang hanya beberapa klinis yang keluar yang akhirnya kita harus menyimpulkan, kita harus memberikan pemeriksaan penunjang untuk melakukan pemeriksaan penunjang untuk mendapatkan hasil untuk memastikan apakah ini TBC atau bukan gitu. Oke, berarti tandanya itu lebih dari 2 minggu batuknya dok ya? Untuk orang batuk lebih dari 2 minggu harus periksa ke dokter, periksa wajib. Iya. Oke, dan juga mengalami tanda-tanda seperti tadi kehilangan berat badan juga bisa termasuk ya. Menurun, iya. Oke. Lalu apa saja faktor resiko tinggi nih dok seseorang terkena TBC? Kalau dari segi penyakit ya, satu memang pasien-pasien yang menderita immunocompromised, contoh pasien dengan HIV, kemudian pasien dengan pengobatan kanker, atau pasien dengan pengobatan autoimun, juga banyak ya di rumah sakitnya itu resiko cukup tinggi. Pasien dengan misal sedang cuci darah, itu juga salah satu kita harus makanya diproteksi pakai masker dan lain-lain. Kemudian pasien-pasien dengan penderita kencing manis itu cukup tinggi juga menderita tuberkulosis, penularan tuberkulosis ya, gitu iya. Berarti memang pasien yang memiliki riwayat penyakit lain juga berpotensi untuk terkena TBC ini tadi ya dokter ya. Nah, oke, itu dia tadi pemirsa sekilas mengenai penjelasan tentang TBC ataupun tuberkulosis. Tentunya masih banyak yang harus kita kupas lebih dalam di segmen kita yang berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gokes Broadcast Your Story.
PHBS merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Oke Google, apa kepanjangan dari PHBS? Kepanjangan dari PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS adalah semua perilaku kesehatan dalam rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga seluruh anggota keluarga memiliki peran aktif dalam kesehatan dan kebersihan lingkungan. 10 indikator PHBS dalam rumah tangga, diantaranya adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, maupun para medis, memiliki standar dan menggunakan peralatan yang bersih, steril, dan juga aman, sehingga dapat mencegah infeksi serta resiko bagi keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Pemberian ASI eksklusif. Kesadaran mengenai pentingnya ASI bagi anak di usia 0 hingga 6 bulan menjadi bagian penting untuk mendukung tumbuh kembang bayi menjadi lebih optimal. Menimbang bayi dan balita secara berkala. Praktek ini dapat memudahkan pemantauan pertumbuhan bayi. Penimbangan bayi dapat dilakukan di posyandu sejak bayi berusia 1 bulan hingga 5 tahun. Posyandu juga dapat memberikan imunisasi pada bayi dan mencegah kasus gizi buruk pada bayi. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Hal ini merupakan langkah yang berkaitan dengan kebersihan diri sekaligus upaya pencegahan penularan berbagai jenis penyakit. Menggunakan air bersih. Air bersih adalah kebutuhan dasar untuk menjalani hidup bersih dan sehat, sehingga terhindar dari berbagai macam jenis penyakit. Menggunakan jamban sehat. Jamban merupakan sarana sanitasi penting yang berkaitan dengan unit pembuangan kotoran dan air untuk keperluan pembersihan. Memberantas jentik nyamuk. Nyamuk merupakan vektor berbagai jenis penyakit yang dapat menular. Memutus siklus hidup makhluk tersebut menjadi bagian penting dalam pencegahan berbagai penyakit. Lakukan gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur untuk memberantas jentik nyamuk. Konsumsi buah dan sayur. Makan 3 porsi sayur dan 2 porsi buah setiap hari dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral serta serat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh optimal dan sehat. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik dapat berupa kegiatan olahraga ataupun aktivitas bekerja. Lakukan minimal 30 menit setiap hari yang melibatkan gerakan dan keluarnya tenaga. Berhenti merokok. Berhenti merokok di dalam rumah dapat menghindarkan keluarga dari berbagai masalah kesehatan. Karena baik perokok aktif maupun pasif memiliki resiko yang sama. Rumah tangga sehat merupakan aset atau modal utama pembangunan di masa depan. Keluarga sehat dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas keluarga. Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kebiasaan sehari-hari. PHBS bermanfaat agar keluarga tidak mudah terkena penyakit, mencukupi kebutuhan gizi, dan mampu meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ayo berperilaku hidup bersih dan sehat, kita bangun generasi Indonesia yang kuat.
kembali lagi bersama saya Farah Devanti dan juga bersama Dr. Raja Dina dan Dr. Versia di program kesehatan kita di GoCast Broadcast Your Story. Nah, di segmen kedua ini kita bakal membahas lebih dalam nih mengenai kepercayaan masyarakat terhadap kasus TBC. Nah, dokter, tak sedikit orang nih dok yang masih percaya tentang mitos-mitos seputar penyakit TBC nih yang sebenarnya belum terbukti bisa dibilang secara medis gitu ya dok ya. Contohnya seperti misalkan penyakit TBC ini penyakit masyarakat ekonomi ke bawah gitu, atau penyakit TBC ini penyakit turunan. Itu gimana sih dok penjelasannya? Bagus sekali tuh pertanyaannya. Memang tuberkulosis TBC tadi itu tuh bukan penyakit menengah ke bawah dan bukan penyakit turunan. Nah itu benar-benar hoax ya kan. Jadi untuk orang yang tertular TBC ini itu tidak hanya menengah ke bawah, bisa saja untuk menengah atau menengah ke atas. Yaitu tergantung daya tahan tubuh orang tersebut, tergantung seberapa sering orang tersebut terpapar dengan bakteri si TBC tersebut begitu. Nah, yang menjadi salah satu permasalahan untuk masyarakat itu adalah masyarakat itu selalu menganggap tuberkulosis ini, TBC ini adalah seperti penyakit aib. Nah, itu juga satu permasalahan. Kenapa? Dengan begitu mereka menjadi diam, tidak mau berobat, sampai akhirnya mereka itu dalam kondisi yang jadi memburuk, parah. Salah satu komplikasi dari tuberkulosis ini, selain tadi berat badannya turun, itu adalah batuk darah. Nah, di masyarakat awam, masalah batuk darah ini masih sering dikait-kaitkan dengan guna-guna, santet gitu. Nah, bahkan ke hal mistis juga. Betul, jadinya ke hal mistis. Padahal riwayat dari orang tersebut dari dia sehat ke sampai ada keluhan berat badan menurun sampai muntah-muntah darah, itu sebenarnya sudah ada gejala yang ringan, yaitu dokter Versia bilang 2 minggu nih makan obat warung nggak sembuh. Obat warung itu biasanya 1 papan 10 ya. Nah 3 hari aja sebenarnya kalau udah makan obat 10 tablet nggak sembuh, itu harusnya kita sebagai masyarakat gitu ya. Jangan mau lagi makan obat sembarangan. Kebayang gitu 10 tablet masuk ke dalam tubuh itu jadinya apa gitu kan. Takutnya tidak bermanfaat dan membahayakan. Jadi mending begitu batuk datanglah ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Mau ke puskesmas itu ada, mau ke klinik praktek dokter itu bisa, bahkan klinik-klinik swasta. Jadi untuk program tuberkulosis ini kami pemerintah itu sudah mensupport dalam bentuk peningkatan kapasitasnya, standar pengobatannya, bahkan untuk obat-obatnya itu sudah standar dan disupport pemerintah dan gratis. Jadi masyarakat nggak usah mengobati diri sendiri dan memvonis diri sendiri gitu loh kalau ini penyakit diguna-guna, padahal belum tentu. Bukan seperti itu ya dok ya. Jadi itu. Penyakit ini sebenarnya bukan seperti mitos masyarakat tadi hanya menyerang masyarakat ekonomi ke bawah. Padahal penyakit ini bisa menyerang siapa saja dokter ya, dan juga kalangan apa saja. Lalu bagaimana dengan stigma tentang penderita penyakit TBC ini? Kebanyakan masyarakat banyak yang menjauhi penderita TBC itu dokter. Gimana itu dok sebenarnya tanggapannya? Itu bisa dibilang memang harus bukan menjauhi, sebenarnya harusnya si yang sakit itu membatasi. Kenapa? Tadi kan penularan adalah melalui batuk dan bersin yang keluar, jadi kuman-kumannya berterbangan berapa ribu tadi dok? 3.000 gitu, acim gitu. Nah 3.000 berterbangan. Nah itu yang membuat sebenarnya keluarga, teman-teman itu harus mensupport, dan yang sakitnya sendiri juga harus mengikuti apa yang sudah dijelaskan oleh, biasanya kalau sudah dikasih tahu, selain dikasih tahu obat akan dijelaskan cara-cara dia mencegah jangan sampai menularkan. Misalnya di rumah, di keluarga saya ada yang sakit TBC, itu dia sendiri harus mengikuti saran dari petugas, misalnya harus memakai masker. Nah tapi tidak
saya tidak perlu menjauhi gitu. Yang penting kita harus membatasi, jangan sampai pada saat dia bersin, pada saat dia meludah, itu ada etikanya, dibuang di tempat yang sudah ada cairan untuk mematikan kumannya, bukan di ludah-ludah di mana-mana, itu kan ada kumannya kan gitu, ada bakterinya. Pada saat dia batuk bersin itu ada etikanya. Semenjak COVID orang sudah terbiasa ya dok ya pakai masker. Jadi harusnya ini bukan sesuatu yang sulit untuk yang sakit, dan untuk yang sehat itu tidak perlu sampai jaga jarak 10 meter, nggak perlu seperti itu. Dan yang paling penting setelah makan obat itu, obat pertamanya itu 2 bulan, namun kalau 2 minggu pertama aja itu sudah menurunkan jumlah bakteri yang tadi keluar kalau pada saat dia tidak bersih. Berarti si Gitu. penderita ini tidak harus dikucilkan atau Tidak dijauhi ya Justru dokter ya. Harus disupport karena benar-benar. pengobatannya cukup memakan waktu. Jadi bukan 3-5 hari, tapi perlu waktu untuk sampai makan obatnya dengan paket tersebut. Nanti dokter akan mengecek ulang lagi dari hasil dahaknya, dari hasil ronsennya, sampai dibilang dokter sudah sembuh total, insya Allah sembuh. Tidak ada istilahnya tidak mengganggu produktivitasnya lagi. Oke. Kalau untuk si penderita TBC ini dok, apakah dia memang harus diisolasi dari orang-orang terdekatnya atau bagaimana tuh dok? Nah kalau kondisinya baik, aktivitas sehari-hari seperti biasa, istilahnya dia mungkin ya itu tadi, kalau memang di kamar mungkin mending dia sendiri, jangan sama istrinya dulu, jangan sama anak-anaknya, karena kan mungkin ngap juga ya 24 jam pakai masker, kan prinsipnya kita mengurangi penularan yang melalui droplet. Tapi kalau kondisinya memang tidak bagus, nanti mungkin dokter Versia bisa menjelaskan seperti apa, sampai harus dirawat inap, itu memang biasanya di ruangan khusus, namanya ruangan isolasi gitu. Oke, kalau untuk soal berbicara mengenai bakteri TBC yang hidup di dalam tubuh kita nih dok, apakah ada kondisi yang memungkinkan seseorang kebal atau tidak sakit akibat bakteri TBC ini dok? Nah, jadi tadi tuh di rumah, misalnya di rumah saya ada keluarga saya yang tuberkulosis, saya dan keluarga yang lain kan tadi udah menjaga misalnya, tapi kena juga lah terpaan si bersin si bakteri-bakterinya itu. Nah, itu tuh bisa saja kalau daya tahan tubuh lingkungan keluarganya bagus, itu bisa dia tidak menunjukkan gejala. Itu istilahnya infeksi laten tuberkulosis. Jadi dia seperti dorman istilahnya, atau tidur di dalam tubuh orang yang punya daya tahan tubuh yang bagus. Namun kalau daya tahan tubuhnya itu turun, dia akan menginfeksi dan menjadi TBC. Makanya pemerintah mengeluarkan lagi ada namanya obat untuk pencegahan. Nah, itu adalah obat yang akan dikasih kepada keluarga di sekitarnya. Jadi biar aman, belum tentu nih daya tahan tubuhnya bagus terus seperti itu. Itu ada obat untuk pencegahan si keluarga di sekitar yang satu rumah tersebut. Berarti tergantung juga tingkat kekebalan tubuh Betul. masing-masing ya dok ya. Nah, saya ingin beralih ke dokter Firsa nih dok. Lalu bagaimana sih dok cara bagaimana cara pengobatan penyakit TBC ini dok? Oke, pengobatan tuberkulosis ini itu ada terbagi 2 ya saat ini ya. Ada yang sensitif obat, ada yang kebal obat. Mungkin yang tadi dikatakan sama dokter Rajadina, yang sensitif obat itu minimal 6 bulan, minimal ya, bukan hanya 6 bulan kita makan obat, minimal. Tergantung nanti saat ini pasien tersebut hanya TBC paru saja, atau ada TBC paru dengan TBC ekstra paru, atau TBC paru dengan penyulit. Nah, kalau yang di rumah sakit itu rata-rata semua bukan hanya dengan TBC paru saja, karena kalau TBC paru saja yang tidak ada penyulit, mereka biasanya makan obatnya di klinik atau di puskesmas. Jadi bisa makan obat paket seperti biasa. Jadi kalau misalnya ada penyulit, ada efek samping, ada mual muntah, ada alergi dan lain sebagainya, itu biasanya sudah dirujuk ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit kita akan melihat lagi nih kondisi pasiennya, menilai lagi apakah bisa pakai obat yang dari pemerintah, apakah harus kita lepas
obatnya harus kita bongkar dengan regimen yang sesuai dengan kondisi pasien tersebut gitu. Jadinya saya pasti akan katakan kepada pasien minimal 6 bulan. 6 bulan. Berarti ada Tanpa beberapa jeda ya, nggak boleh putus. Oke, ada beberapa kategori untuk pengobatan penderita TBC itu ya, Betul. dokter ya. Iya. Oke. Lalu jika membahas soal pengobatan atau konsumsi obat nih, Dok, tentu pasti ada efek samping nih yang dirasakan, Dok. Apa aja sih, Dok, efek sampingnya gitu? Yang paling sering ya. Jadi memang pasien yang baru pertama kali mengkonsumsi obat TB, obat TBC, saya biasanya seminggu pertama kita akan memeriksakan darah, fungsi hatinya, kemudian asam uratnya kita lihat apakah ada peningkatan. Mungkin pasien-pasien saya yang di Kepri ini ya, atau yang Tanjung Pinang khususnya atau di Batam, udah tahu pasti saya akan periksakan darahnya, kemudian untuk efek samping. Tapi pada saat awal, hari pertama makan obat pun bisa sebenarnya ada efek samping. Biasanya mulai dari alergi ya, misalnya gatal-gatal, merah-merah, sampai melepuh mungkin saja. Karena efek samping obat itu bisa dari mulai ringan, sedang, berat gitu. Jadinya makanya kami di Poliparu, kita punya call center Poliparu. Nomor telepon saya pun mungkin hampir semua pasien saya tahu nomor telepon saya. Saya bilang kalau emang insya Allah kalau saya ini pasti akan saya jawab di WA saja, ada masalah apa, saya bilang gitu kan, supaya kita bisa segera tahu ini mau diapain. Apakah bisa saya minta pasien untuk beli obat sementara saya besok pagi gitu kan ya, atau harus ke UGD segera gitu untuk ditangani efek sampingnya gitu. Jadi yang paling sering memang tadi satu alergi, kemudian mual muntah, nyeri sendi, itu yang paling sering ya yang terjadi pada masyarakat ya. Beberapa efek samping yang dirasakan seperti mual, muntah, dan juga beberapa reaksi alergi ya gitu ya, dokter. Lalu bagaimana jika pengobatan TBC ini tidak dilakukan secara teratur, Dok? Apakah menimbulkan komplikasi yang serius? Jadi satu pasien tidak sembuh berarti kan gitu ya, kalau pengobatan tidak sesuai dengan standar dari pemerintah ya. Kita harus di semua layanan, di setiap rumah sakit, di setiap klinik atau puskesmas kita punya DOTS ya namanya, tata cara pengobatannya. Jadi harus ada regimen yang kita patuhi bersama. Nah, kemudian makan obat tersebut harus setiap hari dimakan obat. Kalau saya memang diusahakan memang di jam yang sama, karena kan obat ini bekerja per 24 jam, jadi diberikan pada jam yang sama ya untuk dimakannya. Kecuali pada saat puasa ini kita akan berubah mungkin dalam 1 bulan, setelah selesai puasa kita akan berubah seperti biasa lagi gitu pengobatannya. Jadi kalau tidak teratur makan obatnya bisa berpotensi kena TBC yang kebal obat. Kebal obat itu tidak bisa lagi memakai obat-obatan yang saat ini kita pakai. Ini kan saat ini kita ada pengobatan yang mungkin pernah dengar obat merah. Nah itu obat sensitif obat. Kalau misalnya obat yang regimen yang kebal obat itu lebih banyak jenisnya dan lebih panjang pengobatannya gitu. Terkait pengobatan penderita TBC ini, Dok, bagaimana sih, Dok, peran dari orang terdekat ataupun misal keluarganya gitu untuk mengingatkan atau mensupport pasien ini untuk rajin minum obat gitu? Sangat besar. Support sistemnya harus bagus banget memang. Pasien TBC sebenarnya bukan hanya TBC sih sebenarnya. Semua penyakit sebenarnya, semua penyakit kita butuh support system yang mumpuni ya, supaya bisa lebih efektif pengobatannya dan maksimal juga ya hasilnya kan gitu ya. Jadi kalau di kartu, mungkin kalau pasien-pasien TBC di sini udah paham ya, ada TB TBC 02 itu memang kartu yang diberikan, kartu kuning. Nah, mungkin itu kalau pasien TBC tahu, kartu kuning itu akan kita berikan kepada pasien itu sebagai kartu minum obat. Nah, di dalam kartu tersebut memang ada namanya nama PMO. Ada PMO, pengawas minum obat. Nah, pengawas minum obat itu harus tertera nama dan alamatnya dan nomor teleponnya lagi. Jadi harus jelas. Karena Pak PMO itu kan tidak mesti istri atau suami.
bisa anak, bisa misal tinggal di panti sosial, berarti petugas panti sosialnya, misalnya di lapas ada petugas lapasnya, macam-macam. Jadi harus ada memang yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut. Gitu. Peran support system ini Betul. sangat berpengaruh Besar sekali banget, ya. iya. Nah, oke, itu dia tadi Sobat Gokes. Semakin banyak informasi yang bisa kita serap nih di segmen kali ini. Nah, setelah ini kita bakal berbicara bagaimana pentingnya pengendalian dan pencegahan TBC. Jadi tetap di Gokes, Broadcast Your Story. Sebanyak 48,9% ibu hamil di Indonesia menderita anemia. Hal ini bukan hanya berdampak pada ibu, tetapi juga pada bayi yang akan dilahirkan. Kehamilan merupakan awal dari periode emas dari 1000 hari pertama kehidupan. Ibu hamil memerlukan asupan gizi seimbang untuk kesehatan dan tumbuh kembang janin yang dikandungnya. Untuk mempersiapkan generasi penerus yang sehat dan cerdas, ibu wajib memeriksakan kehamilan minimal 6 kali dan 2 kali diantaranya USG oleh dokter. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan menyiapkan mental ibu hamil secara optimal. Lakukan 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama, 2 kali pemeriksaan pada trimester kedua, dan 3 kali pemeriksaan pada trimester ketiga. Mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan calon ibu, mulai dari perawatan bayi baru lahir hingga penyakit menular. Hal ini dilakukan demi keselamatan ibu dan buah hati. Konsumsi tablet tambah darah setiap hari untuk mencukupi kebutuhan zat besi selama kehamilan yang diperlukan untuk pertumbuhan janin, plasenta, dan pencegahan pendarahan saat persalinan. Konsumsi makanan sehat dan lezat sesuai rekomendasi untuk memastikan kelancaran dan kebahagiaan masa kehamilan hingga persalinan. Kebutuhan makan ibu puas, si kecil pun tumbuh cerdas. Ibu hamil wajib pantau berat badan untuk mencegah resiko bayi gagal tumbuh. Lakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, di antaranya puskesmas, rumah sakit, klinik, bidan, dan sebagainya untuk keselamatan ibu dan bayi.
Mempersiapkan diri calon ibu untuk merencanakan kehamilan pada waktu yang tepat dan usia yang tepat. Terapkan gaya hidup sehat, upayakan kecukupan gizi, dan segera konsultasikan kesehatan ibu ke fasilitas kesehatan terdekat. Dukungan sosial membantu ibu hamil menghadapi keluhan. Berikan dukungan yang berharga dan pastikan penuhi asupan gizi seimbang saat hamil dan mendapatkan fasilitas kesehatan. Mari bersama dukung ibu hamil lebih sehat dan bahagia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program GoCast, Broadcast Your Story. Nah, tentunya di segmen kita yang terakhir kali ini kita bakal membahas lebih lanjut mengenai pengendalian dan pencegahan penyakit tuberkulosis. Nah, Dokter Versia, terkait penyakit tuberkulosis ini, Dok. Nah, apakah seseorang yang sudah sembuh dari penyakit TBC ini, apakah kemungkinan bisa terinfeksi lagi nih, Dok? Bisa ya? Bisa, 50% itu bisa kena lagi. Jadinya memang harus dijaga ya. Maka sebenarnya ini tuh multidisiplin, multi sektor ya. Misalnya contoh, dinas PUPR ya, kalau yang bikin rumah itu ya, ventilasinya mesti baik, dilihat bahan-bahan gentengnya juga mesti baik, jangan yang bisa menyebabkan penyakit ya, misalnya asbestosis dan lain-lain. Kemudian jalanannya dan lain itu debunya, jadi harus dari jalan raya berapa itu harus dipikirkan sebenarnya. Jadi harus lingkungan harus baik supaya gizi. Nah, dari dasarnya sekarang lagi heboh-hebohnya stunting ya, stunting juga harus diperbaiki. Jadi dari mulai anak-anak yang kena TB itu dari mulai sejak dia lahir bisa kena ada namanya TBC kongenital, dari dia dapat dari ibunya yang mungkin terkena TBC. Jadi dari mulai sampai usia lansia pun bisa kena. Jadinya memang semua stakeholder harus bantu ya gitu ya untuk bisa mendapatkan individu yang berkualitas. Itu memang harus supaya nggak kena gitu. Sebenarnya nggak cuma hanya TBC ya, COVID kan zaman kemarin kita kena pandemi itu kan juga daya tahan tubuhnya harus baik ya gitu. Kita kalau daya tubuhnya baik, insya Allah lah, saya rasa penyakit-penyakit lainnya bisa kita, tubuh tuh punya mekanisme untuk menghalau penyakit itu, Allah udah kasih itu ya secara alamiah. Nah, cuma sekarang tinggal memaksimalkan itunya aja. Kalau untuk pencegahan agar penyakit TBC ini tidak kembali itu bagaimana nih, Dok? Salah satunya adalah pakai masker. Itu, tapi di tempat tertentu, misalnya pasien tersebut lagi berobat ke sarana kesehatan, sebaiknya mau dari awal dia ke rumah sakit, namanya rumah sakit ya, bukan rumah sehat, rumah sakit. Dia walaupun dia bukan berobat ke poli paru, misalnya dia berobat ke poli lain, saran saya tetap pakai masker. Nanti atau di keramaian ya, di keramaian tapi yang tertutup, contohnya di mall. Kalau misalnya ke pantai, kita di sini banyak pantai ya, insya Allah sih nggak perlu ya, karena kuman TBC pun mati kena cahaya matahari ya, gitu. Jadi kalau dia sukanya lembab, dingin-dingin, suka tuh kuman TBC. Jadi saran saya tadi itu sih, pakai maskernya, sama ya tadi gizinya diperhatikan. Salah satu pencegahannya adalah menggunakan masker ya, untuk membatasi antara si penderita tadi dan juga orang lain gitu ya, Dokter. Lalu bagaimana dengan perawatan pasca pengobatan penyakit TBC ini, Dok? Kalau misalnya pasien-pasien yang tidak, kalau yang sembuhnya sempurna ya, maksudnya pasien TBC paru yang selesai makan obat 6 bulan dan teratur makan obatnya dan rutin ya, rajin dia kontrol. Biasanya kan pada saat kontrol tuh kita udah kayak posyandu deh, timbang berat badan, diperiksa tekanan darah, semua lengkap ya. Kita lihat perkembangannya sampai di akhir pengobatan. Kalau misalnya baik, hasil fotonya pun bersih seperti tidak orang sakit, itu tidak ada gejala apa-apa sebenarnya. Setelah itunya ya, tetapi kalau misalnya pasien datang sudah berat, sudah terlambat nih, datangnya sudah berat, jadi luka di parunya sudah cukup banyak. Pada saat nanti sembuh itu hampir banyak yang mempunyai gejala sisa gitu, jadi nanti mungkin cepat mudah lelah.
Nah gitu, jadi nanti mungkin pengobatannya TBC-nya sudah selesai, tapi yang kita obatin adalah ya pasca dari sikatrik, kalau kita bilang mungkin korengnya ya, yang di paru itu yang kita obatin gitu. Jadi memang ekspektasinya mungkin gini, dulu kita bisa lari 1 kilo, nah, sekarang mungkin ya jalan kaki 1 kilo, jadi nggak boleh lagi tinggi banget ekspektasinya, karena misalnya parunya sudah cukup banyak yang terkena lukanya gitu. Nanti aktivitas ada beberapa yang harus dibatasi ya dokter. Betul, ya. gitu. Oke. Nah dok, apabila seseorang mungkin terpapar bakteri TBC saat menghabiskan waktu ataupun berdekatan dengan si penderita TBC ini tadi, apa sih yang harus dilakukan dok? Maksudnya kalau misalnya kita punya anggota keluarga gitu, Ya bisa jadi boleh teman terdekat juga. Suaminya, istrinya. Soalnya sebenarnya pada kita peran kita bukan saat kita sudah diobatin, dari awal pada saat dia terlihat gejalanya harus segera diedukasi untuk ayo berobat. Iya, jadi jangan sampai terlambat udah diobatin ya maksudnya gitu ya, tapi pada gejala awal batuk 2 minggu mungkin itu yang saya harus tekankan, segera berobat ke fasilitas terdekat, boleh ke puskesmas, boleh ke klinik, ke siapapun, ke dokter siapapun, silakan berobat. Kenapa nih saya nggak selesai batuknya gitu? Jangan lagi ini batuk 100 hari ini karena guna-guna karena apa ya, jangan. Tolong itu disingkirkan dulu, betul-betul berobat sampai dikatakan ya ini bukan TBC, tapi apa ya, ada yang lain mungkin yang bisa kita diagnosa dari dokternya ya gitu ya, sakitnya apa gitu. Berarti penyakit ini jangan disepelekan gitu ya dokter ya. Memang benar-benar harus diperhatikan gejalanya. Apabila memang sudah merasakan gejala, ya harus periksa gitu ya dok ya. Lalu kapan sih dok waktu yang tepat untuk melakukan screening tes dan tes TBC? Pertama sebenarnya kalau kita ini memang di negara Indonesia kan belum terlalu rutin ya untuk medical check up ya. Beberapa saya ketemu juga yang medical check up karena mau melamar pekerjaan. Nah itu ada tuh, jadi mungkin itu masih pada fase-fase awal, jadinya mungkin lukanya belum banyak, tapi sudah mulai terdeteksi tuh ada luka di paru-parunya. Jadi saya biasanya udah langsung kita periksakan untuk dahaknya ya gitu ya. Kemudian rutin jika ada anggota keluarga yang sakit, begitu ada anggota keluarga serumah yang memang terdeteksi dan sudah terdiagnos TBC, orang semua wajib diperiksa Semuanya. Semuanya untuk mau tahu nih statusnya saat ini saya sudah terinfeksi atau TB laten atau tidak ada apa-apa gitu. Kalau dia sehat-sehat aja mungkin tidak perlu ada pengobatan, tapi kalau ada terdiagnos TB laten saat ini mungkin dari dokter Jaya sudah katakan ada pengobatannya dari program TB itu saat ini pasiennya tidak sakit nih, tapi pemeriksaan dari IGRA-nya, dari tes mantuknya sudah positif gitu. Atau emang dia sudah aktif nih TB-nya, TBC sudah aktif tapi mungkin gejalanya belum keluar semua, mungkin batuk baru sekali aja gitu, jadi harus segera diobatin gitu. Oke, nah kalau untuk dokter Raja Dina nih dok, bagaimana sih dok cara pencegahan penularan TBC ini dok? Apakah ada terapi khusus untuk pencegahan TBC? Baik. Jadi kalau kita ngomong orang sehat yang berada di lingkungan sehat, jangan sampai kena TBC dulu ya. Nah itu adalah dengan itu menjaga kebersihan diri, ya meningkatkan daya tahan tubuh kita, terus ya etika batuk dan bersin ya, jangan bersin sembarangan, terbuka gitu batuk. Nah dan berada di lingkungan rumah yang tadi tuh ventilasinya yang benar, yang matahari itu sinarnya masuk. Kenapa? Disitulah kuman-kuman mati. Kuman-kuman takut loh dengan sinar matahari, bukan hanya bakteri TBC ya gitu. Nah itu untuk makan makanan yang bergizi ya, seperti itu. Jadi seperti kami nih dokter nih kan berada di lingkungan orang sakit, sebenarnya mungkin sudah terpapar bisa dibilang ya dok ya. Tapi itu dengan memperkuat daya tahan tubuh, pola sehat seperti itu, insya Allah ya alhamdulillah gitu. Tidak apa-apa. Nah sekarang bagaimana cara kita mencegah penularan di lingkungan yang memang sudah ada yang positif. Nah itu jelas tadi ya, begitu dapat yang kesannya dapat tuh kena tangkap gitu. Begitu kita mengetahui Bapak A, Ibu A, anak A itu
dengan keluhan datang berobat diperiksa dokter ternyata positif, itu nanti kita ada programnya adalah melakukan investigasi kontak istilahnya, akan turun ke rumah yang bersangkutan melakukan pemeriksaan. Itu yang dokter Versia bilang wajib diperiksa orang satu rumahnya atau orang yang namanya kontak erat, tergantung dia kontak erat di kantornya mungkin ada nih, mungkin dia kos atau di rumah memang dia. Jadi salah satu penularan tuberkulosis yang perlu diketahui masyarakat juga adalah misalnya ya amit-amit saya positif, saya batuk sekarang sekali ketemu Mbak Farah itu nggak langsung kena gitu, beda. Dia harus yang istilahnya penularannya juga kronis, yang berulang. Nah, jadi jangan khawatir juga misalnya baru sekali kena, sekali aku penyakit TBC gitu. Kina bersin katanya dia TBC misalnya. Aduh gimana nih? Enggak, jadi enggak langsung. Ya itu biasanya kalau sekali juga kan tubuh punya kemampuan untuk menolak. Nah gitu, ini yang intens, yang cukup intens yaitu. Ya kalau satu rumah ada yang kena, pencegahannya seperti tadi, di rumah dia diedukasi bagaimana caranya, jangan menyebarkan si droplet yang istilahnya batuk bersin sembarangan, buang ludahnya tidak boleh sembarangan ya. Terus untuk ruangan kamar yang bersangkutan juga itu tadi kebersihannya dijaga, ventilasinya cukup, dia makannya harus bergizi, lingkungannya juga. Dan yang terakhir adalah yaitu dilakukan tes yang khusus diberikan khusus untuk riwayat kontaknya. Apabila memang istilahnya tadi dia ada masuk, tapi karena daya tubuhnya masih bagus, jadi infeksinya masih laten, belum kelihatan, itu boleh dikasih paket pengobatan namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Kalau untuk vaksin TBC ada nggak sih dok pencegahannya? Ada. Jadi sebenarnya pemerintah, makanya tadi kan kalau COVID itu baru, si TB ini udah lama banget gitu, berapa udah sepuh ya nih. Udah. Nah itu tuh sudah dari dulu. Mbak pernah dengar nggak Mbak Farah yang namanya bayi diberikan imunisasi yang harus jendol di sini. Kalau zaman saya dulu harus ada muncul bekas bopeng gitu ya. Itu adalah salah satu vaksin untuk mencegah tuberkulosis. Jadi itu salah satu usaha pemerintah udah dari zaman dulu kala itu sudah ada. Makanya diwajibkan yang baru lahir itu diberikan namanya imunisasinya BCG begitu. Jadi itu bisa mencegah tuberkulosis, namun untuk tuberkulosisnya ringan ya dok ya. Untuk jenis yang lebih berat itu memang belum, makanya sekarang masih dikembangkan oleh pemerintah ya dalam penelitian untuk jenis vaksin tuberkulosis yang lainnya. Oke, berarti vaksin ini diberikan secara gratis dari pemerintah gratis ya? Dari pemerintah, itu sudah program dari zaman dulu saya SD. Oke, lalu bagaimana nih dok terkait perkembangan kasus TBC yang ada di Kepri saat ini dok? Jadi untuk tahun 2023 kalau orang yang kena TBC se-Kepri itu di angka 6.209. Lumayan banyak ya dok ya. Prihatin sekali ya. Prihatin sekali banget. Nah yang untuk diantaranya itu adalah 65 yang tadi yang sudah kebal dengan paket pengobatan yang pertama. Dia sudah ke tahap TBRO namanya, ya resistensi obat. Itu ada 65 orang. Lalu apa saja nih dok inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dok dalam rangka pengendalian dan penanggulangan TBC ini dok? Baik, kalau secara program kami di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau itu sesuai dengan program pemerintah. Pertama itu karena Presiden sudah mengeluarkan peraturan Presiden terkait tuberkulosis, kami di Kepri juga mengeluarkan surat keputusan gubernur untuk menjadi acuan pengendalian untuk eliminasi tuberkulosis di Kepri. Nah, jadi secara regulasi itu Kepri sudah mengharuskan setiap kabupaten kota itu juga bergerak dalam penanggulangan dan pencegahan tuberkulosis untuk mengejar eliminasi tuberkulosis di tahun 2030. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan memperbanyak fasilitas yang bisa tempat orang masyarakat itu
datang berobat, khususnya penanganan tuberkulosis. Jadi bukan hanya puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang bisa, tapi praktek mandiri dokter ya dok ya, klinik-klinik swasta dan rumah sakit swasta. Kenapa? Karena menurut penelitian memang pola masyarakat Indonesia itu masih yang mungkin karena puskesmas itu waktunya pagi ya, biasanya dia bekerja, dia tidak bisa, jadi orang-orang itu akan pola berobatnya itu ke praktek dokter atau swasta. Nah di situ kami juga membuat jejaring istilahnya, dengan cara memberikan pelatihan, memberikan support dari pemeriksaan labornya, pengobatannya, SDM petugasnya juga diberikan pelatihan untuk pengobatan harus sesuai standar, ada standarnya tadi yang tidak boleh melenceng dari itu, dan obatnya juga itu disupport dari pemerintah. Intinya kami tidak hanya bergerak di puskesmas, jadi bukan, yaitu mindset masyarakat jangan mikir TBC berobatnya ke puskesmas aja nih. Malu pula ketemu Bu RT di situ misalnya, nggak usah berpikir begitu, bisa ke praktek dokter yang ada di sekitarnya. Selanjutnya kita juga secara program itu ada namanya beberapa tim sih, yaitu tim investigasi kontak. Jadi ada tim yang diharuskan turun kalau dapat yang positif ke rumah tersebut untuk mengecek keluarganya, itu turun ke rumah. Terus ada tim untuk apa istilahnya TB Army ya dok ya, yang jadi dia kan ini udah berobat nih, makan obat, udah mau nih makan obat, tapi karena makan obatnya lama, makan obatnya banyak, mungkin ada beberapa efek samping yang mempengaruhi. Enak makan obat, malas gitu loh. Nah itu ada timnya khusus yang mengejar lagi orang tersebut, memotivasi, mengedukasi kembali. Kenapa? Kalau tidak makan obat, sudah tahu nih positif, menurut Mbak Farah untuk yang bersangkutan ya jelas gitu akan bertambah parah. Untuk di sekitarnya apa? Harus segera dicegah, banyak menularkan. Ada cucunya, dia cium cucunya. Benar. Ada anaknya, istrinya, suaminya, menularkan. Jadi akan harus segera dicegah. betul. Berarti Jadi ya. nggak putus nih mata rantai kita gitu. Berarti emang bisa dibilang fasilitas kesehatan yang sudah disediakan sudah cukup memadai ya Dok. Bahkan luar biasa sekali peran dari pemerintah ini dalam menanggulangi TBC ini ya Dok ya. Dan salah satunya ini, kami memviralkan tuberkulosis itu bukan penyakit yang aib, bukan tabu gitu, biasa aja diketahui, nanti diobati, bisa sembuh. Orang yang tadinya ringkih, batuk darah bisa produktif bekerja seperti biasa. Yang belum nikah bisa nikah ya kan. Berarti nggak perlu takut atau khawatir gitu ya, bahkan mengurung diri gitu misalkan. Ya itu tadi kena stigma, TBC, benar. diumpetin di dalam satu ruangannya gelap ya kan ya. Kasian Dikasih banget. obat, muntah darah tambah banyak, udah itu kena santet katanya dan meninggal. Nah jangan seperti Oke, itu. berarti TBC ini memang harus segera ditangani ya Dok. Bisa ya? ditangani. Oke, nah terakhir nih Dok, closing statement yang ingin disampaikan nih Dok, apa sempena memperingati Hari TBC sedunia? Silakan. Nah, jadi kami bersama-sama ya dengan dokter-dokter spesialis paru, dinas kesehatan, multi sih dokter-dokternya banyak. Kami berharap masyarakat yang batuk, tadi itu kata kuncinya, 2 minggu makan obat nggak sembuh-sembuh, datanglah berobat, diperiksa, biar dipastikan kalau itu TBC atau bukan. Nah jadi jangan malu berobat. Kenapa? Kalau memang tidak diobati, berefek ke produktivitasnya akan menjadi menurun, dia tidak bisa kerja maksimal, dia tidak bisa beraktivitas seperti kita, dan dia akan menularkan ke orang lain. Namun kalau dia datang berobat, dia bisa sembuh dan gratis. Gratis ya Dok. Ya. Jadi ada istilahnya salam tos TB, temukan, obati sampai sembuh. Oke, nah kalau untuk Dokter Versia nih Dok, apa closing statement yang ingin disampaikan ke masyarakat? Oke, jika ada batuk tadi ya, batuk lebih dari 2 minggu, segera berobat. Jika sudah terdiagnosis TBC,
obati sampai sembuh sama. Jadi kita dengan pemerintah ya, memang pemerintah cukup ini ya, cukup membantu sekali ya. Kita di bagian TB, masyarakat harusnya amat sangat bersyukur kita udah banyak tempat yang bisa kita untuk pengobatan. Jadi mohon jangan Apatis gitu ya, jangan mengucilkan diri ya, jangan takut gitu. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini untuk berdiskusi bersama kita dengan tema kita terkait penyakit tuberkulosis. Ya, pemirsa, tentunya selain peran serta dari pemerintah dan juga tenaga kesehatan dengan memberikan informasi dan juga edukasi kepada masyarakat, tentunya kita juga bersama-sama harus mengatasi permasalahan TBC ini dimulai dari diri kita sendiri. Nah, permasalahan TBC ini dapat terselesaikan apabila kita berhasil melakukan pencegahan TBC dengan cara yaitu tadi seperti segera melakukan cek kesehatan di fasilitas terdekat apabila mengalami gejala-gejala yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi. Nah, sayangi dirimu dan juga keluargamu. Saya juga turut mengucapkan selamat memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia yang akan jatuh pada tanggal 24 Maret tahun 2024. Nah, saya Farah Devanti pamit undur diri, sampai jumpa.